Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaiza Rayanti dengan NIM 241186206013. Saya dari kelas 1F Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pahami selama di semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sistem pencernaan, organ-organ pencernaan manusia, dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada proses pencernaan mekanis, merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Proses pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran dari yang besar menjadi lebih kecil. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim dengan bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua itu ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada rektum, dan yang ketujuh ada anus. Materi yang kedua ini tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak adalah konsep fundamental dalam fisika. Keduanya saling terkait dan mendasari suatu fenomena alam. Pemahaman tentang gaya dan gerak itu penting untuk menjelaskan berbagai peristiwa sehari-hari. Adapun pengertian gaya dan gerak dalam fisika. Yang pertama, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah kecepatan, arah, atau bentuk benda. Yang kedua ada gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu dalam suatu interval waktu. Dan hubungan keduanya adalah gaya menyebabkan gerak, sementara gerak menghasilkan gaya. Keduanya saling mempengaruhi. Di dalam materi gaya dan gerak ini adapun bunyi hukum. Yang pertama itu ada bunyi hukum Newton 1 yang bunyinya itu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya 0. Dan bunyi hukum Newton 2 itu adalah percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan yang terakhir ada bunyi hukum Newton 3 yang bunyinya itu untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dari kesimpulan materi ini adalah gaya dan gerak mendasari banyak fenomena alam dan teknologi modern. Mungkin itu materi yang kedua, dan selanjutnya ada materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini tentang pesawat sederhana. Pengertian dari pesawat sederhana itu adalah pesawat yang penggunaannya tanpa mesin atau bahan bakar dan mudah dalam pengerjaannya. Dengan ini memudahkan manusia dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, menjadi semakin ringan dan mudah. Manusia tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar sehingga menguras dan menghabiskan tenaga atau energinya ketika bekerja. Berikut contoh dari pesawat sederhana. Yang pertama itu ada membuka tutup botol dengan tangan. Yang kedua itu ada membuka botol dengan pembuka tutup botol. Adapun manfaat pesawat sederhana. Yang pertama itu mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua itu energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. Yang ketiga ada waktunya jadi lebih singkat. Yang keempat, untuk mengubah arah gaya. Yang kelima, untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. Yang keenam, untuk memindahkan atau mengubah arah gaya. Misalnya putaran kincir angin. Dan yang terakhir adalah merubah kecepatan. Setelah mempelajari mata kuliah konsep dasar IPA ini, saya Kaiza Rayanti dapat memahami atau bisa menjadi lebih tahu satu persatu tentang konsep dasar IPA. Dan saya juga sangat senang sekali karena saya sedikit demi sedikit saya bisa memahami apa itu konsep dasar IPA, apa itu pengertian-pengertian IPA, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau
kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.